Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dari kebun samping rumah teman-teman, di sini lebih banyak bunga-bunga ya. Beberapa tanaman anggrek. Ini saya tanam dengan cara ditempel ya. Kebanyakan itu saya tempel dulu, kemudian saya ada yang tempel di pohon, di pot. Sebenarnya pengennya itu tanam di tempat sayuran juga ada bunga-bunganya ya teman-teman. Tapi beberapa bunga yang saya punya ini jenisnya itu lebih suka yang teduh ya. Sedangkan di sebelah timur itu mataharinya terlalu terik. Kalau jam 9 itu sampai jam 11 itu terlalu panas di sebelah sana. Jadi ini saya tempatkan di sebelah bagian barat yang lumayan agak teduh ya. Dan di sini juga aku punya ada selada dan pakcoy. Di tempat saya, terutama di Papua itu cenderung udaranya itu sebenarnya lebih ke panas ya teman-teman. Kalau lagi panas itu lumayan teriknya. Jadi beberapa sayuran yang saya tanam itu nggak semuanya saya tempatkan di sebelah timur. Kalau untuk selada, dia bakalan panas banget, nggak akan ini ya. Kecuali mungkin kalau di teduhan di bawah pohon mungkin masih bisa. Jadi ini seladanya saya taruh juga di sebelah barat bareng bunga-bunga yang kebutuhan sinar mataharinya itu nggak terlalu panas. Di sini aja kadang tangkainya tuh masih lumayan panjang ya. Karena di sini memang mataharinya kadang cuma matahari sore, sedangkan kalau sore itu untuk akhir-akhir ini seringkali hujan. Jadi cenderung nggak kena matahari. Lumayan subur-subur. Ini saya tanam pakai kohe sapi yang difermentasi, ada sekam bakarnya juga sedikit, dan saya tambah dengan sekam mentah. Untuk siramnya, pupuknya selain pakai air biasa, air hujan, saya siram pakai POC nasi basi, mol nasi ya teman-teman. Kalau pakai air biasa itu pertumbuhannya kurang bagus karena ini medianya kan cuma sedikit ya, cuma pakai gelas. Meskipun di pipa ini juga ada tanahnya, tapi terutama untuk di gelasnya ini, kalau kita siram, kalaupun nggak ada nasi pakai mol, kalaupun nggak pakai POC, kita bisa siram pakai air cucian beras. Alhamdulillah subur-subur. Banyak sekali yang mengira ini adalah hidroponik, padahal ini bukan hidroponik, ini organik ya teman-teman. Dia pakai tanah, pakai kohe yang sudah difermentasi, dan pupuknya juga pakai pupuk organik cair. Kalau tanam begini dia cenderung bersih ya teman-teman, jadi kayak organik. Ini saya tempel di dinding, ini dinding teras teman-teman. Jadi karena kebetulan kayu ya, jadi lebih mudah. Ini pipa saya lubang, di bawah ini juga ada lubang ya buat drainase air nih, untuk lubang airnya. Dan pipa ini bisa dilepas ya teman-teman. Ini jadi ini talinya juga dari pipa yang dipotong, kebetulan ada sisa-sisa. Ini pipanya buat tali pengikat, dan ini di pakai sekrup ditempel di kayu. Ini beberapa pakcoy yang masih awet, alhamdulillah. Kalau disiram pakai mol atau air cucian beras, itu dia tanahnya itu subur ya teman-teman, jadinya tuh tetap awet meskipun pakai gelas sekecil ini, dia masih pertumbuhannya masih bagus.
Hanya tetap ya, kalau buat hama, kalau kita nggak sering tengok, tetap aja ada hamanya seperti ini teman-teman. Kadang tuh ada kayak kutu putih, atau kadang tiba-tiba itu batangnya tuh busuk, kayak nggak tahu apa, sejenis kutu apa ya teman-teman. Kadang tuh dia bolongin batangnya itu tiba-tiba busuk, dan padahal kadang kita lihat seperti ini masih bagus, tiba-tiba besoknya itu batangnya udah busuk dan udah pucuknya bakalan layu ya, bakalan kuning. Nah ini beberapa semaian kembang kol. Ini hari itu saya tanam tuh ada beberapa, ada kembang kol, ada kol juga. Ini saya letakkan dulu di sini karena yang saya tanam di bedengan itu hancur ya teman-teman, digangguin terus sama si tikus. Dan ini saya besarin dulu di sini, nanti saya mau pindah kalau sudah ukurannya lebih besar. Ini tanam selada bisa jadi solusi ya teman-teman. Kalau nggak ada lahan bisa tempel di dinding seperti ini. Sekali lagi, karena banyak teman-teman yang mengira ini adalah hidroponik, dan ternyata ini bukan hidroponik ya teman-teman. Ini adalah selada organik yang saya tanam di tanah. Pupuknya juga pakai pupuk organik, pakcoynya juga. Kalau misalkan tanah yang ada di gelas ini sudah nutrisinya kurang bagus, atau dia menyusut ya teman-teman, kadang tuh menyusut, kita bisa tambahkan lagi ya. Tapi biasanya selada atau akar-akarnya itu, akarnya pakcoy, akar selada itu sudah nembus di pipa ini teman-teman. Jadi kalau kita cabut, kadang itu sebenarnya terasa ya, ada akar yang udah nembus ke pipa-pipa ini. Bisa juga buat hiasan ya teman-teman, jadinya cantik. Nah ini kale curly yang saya tanam. Ini sebenarnya hari itu saya semai di pot ya seperti biasa. Terus karena belum sempat pindahin ke polybag, saya taruh dulu di gelas. Dan biasanya kalau gelas itu kan suka roboh-roboh, karena di pipa ini masih kosong, nggak ada tanamannya. Saya taruhlah di sini, dan ternyata ini sudah tembus akarnya itu ke media tanam yang ada di pipa teman-teman. Jadi ini udah nyangkut ini. Ternyata kalinya juga bisa numbuh di sini ya. Meskipun mungkin besarnya nggak semaksimal yang di polybag atau yang di pot, tapi bisa sebesar ini, masya Allah. Ini kemarin saya yang beberapa ini ya, ini adalah tanaman kacang panjang. Ini semaian, saya sengaja semai di sini. Nanti kalau sudah kiranya cukup besar, saya akan pindahkan di bedengan di sebelah rumah yang di sana ya teman-teman, yang di bagian timur. Nanti akan saya pindahin ke sana. Ini saya semai dulu di sini kacang panjang. Dan ini sisa-sisa yang gelas-gelas ini sebelumnya adalah juga tanaman selada, tapi sudah saya panen. Saat ini udah mulai harus dicabut ini, rumputnya mulai banyak. Nah ini kalau pakai kohe sapi seringkali begini ya teman-teman, rumputnya bakalan cepat subur. Banyak banget rerumputan kalau kita nggak cek-cek itu, meskipun masih kecil-kecil rumputnya itu. Lumayan banyak rumputnya, harus dibersihin. Jadi kalau pagi hari di sini lumayan sejuk, cocok sekali buat tanaman anthurium, anggrek, dan juga selada ya, tanaman sayur selada. Kalau pakcoy masih bisa,
tanam di sebelah yang kena panas terik, tapi kalau untuk selada lebih suka di teduhan seperti ini. Ini anggrek yang kemarin tuh saya pasang pipa ya teman-teman. Sebelumnya saya punya pipa, saya hubungkan di pohon ketapang ini kan. Hari itu saya taruh pipa putih gitu ya, tapi karena pipanya itu terlalu panjang dan anggreknya ternyata sudah saya pindahin makin sedikit kan. Beberapa ada saya pindah di pot seperti ini.